ya, kayak ini pasti dirasain sama banyak sekali ibu yang juga kerjanya jauh dari anak ya. Mungkin aku di sini yang paling gampang dan paling teringat denganku itu adalah sesama tenaga kerja Indonesia ya, pekerja migran Indonesia. Itu kan kebanyakan mayoritas perempuan dan kebanyakan mayoritas juga adalah ibu. Kebetulan aku juga di Singapura ada seorang PMI, pekerja migran Indonesia, yang juga bantu aku di sana gitu. Dan makanya aku selalu bilang aku tuh kayak utang budi banget selalu sama apa namanya namanya Mbak Gemoy, kita panggilnya Mbak Gemoy. Eh, rasanya kalau buat aku sama seperti rasanya pasti kebanyakan para ibu yang harus bekerja dari anak. Mixed feeling ya, karena di satu sisi kita bersyukur. Bersyukur karena dapat pekerjaan. Aku tuh adalah orang yang mengikuti Irfan banget. Tidak pernah mau ngomong kata capek. Kata capek itu aku hapus dari apa perbendaraan kosakata di kepalaku tuh aku hapus. Karena aku inget banget betapa dulu di zaman di masa pandemi aku nggak bisa kerja, aku nggak ada penghasilan. Setiap aku sujud nangis sama Allah, itu yang aku minta adalah ya Allah berikan saya pekerjaan, ya Allah izinkan saya untuk bisa bekerja, berikan saya nafkah, berikan saya rezeki, izinkan saya untuk kembali bekerja, mencari nafkah, berkarya. Itu yang aku minta karena aku ingat sekali betapa kesulitannya aku pada saat itu menjadi seseorang yang tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan. Sehingga sekarang saat alhamdulillah, masya Allah, Allah izinkan aku bisa kembali bekerja, aku bisa kembali berkarya gitu, dan alhamdulillah aku bahagia banget. DMD Panggung Rezeki itu berkenan aku ada di sini untuk dipercaya menjadi salah satu jurinya, menghibur setiap malam di satu program yang begitu ya, mudah-mudahan ya bisa memberikan dampak positif buat peserta-peserta kita dan para penontonnya gitu ya. Apa yang mau aku komplainin gitu. Walaupun di saat yang sama itu berarti aku nggak bisa ketemu sama Aisyah sesering itu gitu. Tapi kan ini yang aku pernah minta sampai nangis sama Allah. Dan aku nggak kebayang kalau aku nggak bekerja bagaimana gitu, karena kan Aisyah juga di sana gitu dan dia juga masih bersekolah di sana, masih ada hal-hal ya, ya untuk membesarkan dia dan segala macam. Jadi sebagai seorang ibu tunggal, pastilah pekerjaan ini adalah rezeki yang aku sangat amat syukuri. Sehingga ya aku kangen pasti selayaknya semua ibu, tapi aku juga bersyukur. Jadi tidak ada satupun komplainku saat ini, nggak ada. Yang penting alhamdulillah Allah kasih Aisyah sehat, ya di sekolah juga baik-baik aja, alhamdulillah guru-gurunya baik sama dia, alhamdulillah Allah kirimkan Mbak Siti Gemoy untuk untuk menolongku, membantuku, menjaga Aisyah di saat aku lagi ada di Indonesia. Alhamdulillah Allah kasih aku sehat, Allah kasih aku pekerjaan. Itu sudah aku seluruh kata di dunia ini aku sebutkan untuk mengungkapkan betapa bersyukurnya aku kayaknya nggak cukup. Bondingnya sendiri beda nggak sih Kak dari yang jauh sama itu gimana? Pasti beda. Tapi sekarang kan kita udah sangat beruntung ya, udah ada yang namanya video call, udah ada yang namanya CCTV, di mana aku ngomong, aku bisa lihat dia di sini kalau malam gini nih. Aku kadang-kadang suka buka CCTV cuma mau ngelihat dia tidur. Dan ada satu hal ini aku nggak pernah cerita sama siapapun. Aku juga baru tahu. Jadi Aisyah tuh di kamarnya ada CCTV, ada kamera CCTV yang emang dia online ke aku. Di setiap ruangan, hampir di setiap ruangan, nggak di semua ruangan, tapi setiap ruangan di apartemen kita di Singapura itu aku taruh CCTV. Dan aku baru tahu bahwa ternyata kadang-kadang Aisyah itu kalau misalnya pas lagi nggak bisa tidur atau apa, atau dia lagi rindu aku, karena aku selalu bilang sama dia, dulu kan dia takut bobo sendiri. Pada saat aku mulai sering ke Indonesia, mulai sering bekerja, dia kan suka takut bobo sendiri karena dia selalu bobo dikelonin sama aku. Jadi aku selalu bilang sama dia, kamu lihat CCTV itu that's my eyes, aku bilang gitu. Aku bisa lihat Aisyah, aku bisa jagain kamu, aku bilang. Jadi kamu gak usah takut ya, karena itu ibu ada di situ ngeliatin. Sehingga tahu nggak, ternyata aku baru tahu, ibu tahu nggak, kadang-kadang kalau malam aku tuh suka kangen sama ibu, dia bilang dia suka ke depan CCTV itu dan dia suka suka kayak
love you ibu, I love you. Karena aku itu CCTV-nya yang juga kita bisa ngomong satu sama lain gitu. Jadi I love you ibu, I love you, I know you working, katanya aku tahu kamu lagi kerja, tapi I love you deh gitu. Dan aku baru tahu dia kayak gitu. Dan kalau besokannya gitu dia suka ngomong, ibu lihat nggak tadi malam aku ini di depannya CCTV gitu ya. Aku kan most of the time nggak lihat gitu. Aku selalu bilang, iya iya aku lihat, thank you so much, aku bilang gitu. Jadi hal-hal kayak gini aku syukuri bahwa dengan situasi kita sangat amat terbantu dengan yang ada namanya video call. Dan bonding itu ya udah dilakukan dengan cara itu. Dan aku menyempatkan waktu kapanpun untuk bisa datang. Alhamdulillah Aisyah itu letaknya sekarang ini tinggalnya hidupnya di Singapura, di mana dari sini ke sana itu kayak dari Jakarta ke Bekasi 1,5 jam. Jadi mudah untuk aku bisa bolak-balik ke sana gitu.